Indonesia saat ini karena berlarut-larutnya perang di daerah Teluk adalah Ibu Megawati Soekarno Putri. Karena hubungan baik dengan pemerintah Iran yang luar biasa. Jadi bagi para pengecam atau mungkin yang tidak suka dengan PDIP, Anda jangan skeptis, Anda harus realistis bahwa saat ini krisis energi di depan mata dan kita membutuhkan seorang savior, penyelamat agar semua tanker-tanker kita bisa melalui Selat Hormuz dengan aman, dan itu membutuhkan personal garansi bagi tokoh Indonesia yang sangat dipercaya oleh pemimpin-pemimpin Iran. Dan di Indonesia, tokoh itu adalah Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi di Anak Bangsa Media. Sahabat Indonesia, kemarin saya membaca berita Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto dari Blitar mengungkapkan bahwa PDIP sangat bersedia untuk membantu pemerintah meskipun PDIP adalah partai penyeimbang, partai yang bukan koalisi pemerintah, bersedia membantu pemerintah untuk melakukan lobby-lobby kepada pemerintah Iran terkait dengan ada beberapa kapal dari Pertamina dari Indonesia yang sampai sekarang belum bisa melewati Selat Hormuz. Saya tidak tahu Mas Hasto dari Blitar. Nah, saya sekalian promosi, Blitar itu kampung halaman saya. Blitar di sana mungkin Mas Hasto sudah mengikuti Ibu Megawati yang sedang ziarah ke makam ayahanda Bung Karno yang ada di Desa Bendogerit Blitar. Mungkin Mas Hasto doorstop dengan wartawan kemudian ditanya seperti itu. Nah, saya tidak tahu. Ini kok seolah-olah nyambung dengan pembicaraan saya dengan beberapa tokoh bangsa, termasuk beberapa purnawirawan perwira tinggi yang mengatakan kita ini hanya bergantung pada Megawati ya, untuk keluar dari krisis energi. Kenapa? Pemerintah Indonesia seolah-olah tidak digubris oleh pemerintah Iran, sehingga kapal-kapal tanker kita yang harus melalui Selat Hormuz menuju ke Indonesia atau mungkin ke Asia itu tidak bisa lewat. Kita kalah lobby, kita harus mengakui secara jujur lobby dari pemerintah Malaysia melalui Perdana Menteri Anwar Ibrahim jauh lebih maknyus, lebih tokcer. Buktinya apa? Ada 7 kapal tanker Malaysia yang diizinkan oleh Iran untuk melalui atau lewat Selat Hormuz dengan selamat. Akhirnya Malaysia akan bebas dari krisis energi yang terjadi. Nah, ceritanya berbeda dengan Indonesia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa sudah ada sinyal positif dari pemerintah Iran. Tapi sampai sekarang belum lewat juga karena katanya masih persiapan teknis. Saya agak meragukan penjelasan dari jubir Kemenlu ini. Kenapa pemerintah Iran tidak terlalu menggubris permintaan Indonesia atau diplomasi yang dilakukan Indonesia ya? Karena ada beberapa sebab mungkin ya. Kalau kita merujuk beberapa cerita-cerita masa lalu, berita-berita yang lalu bahwa pernah ada latihan militer di Indonesia, kapal perang Iran yang sudah di-approval untuk ikut dalam pelatihan perang di Indonesia sudah masuk menuju Bali, ternyata di tengah jalan izinnya dicabut dan mereka ditolak keluar. Mereka sakit hati. Ini dari berita yang saya baca. Kemudian ada beberapa kapal tanker Iran yang kita sita. Ada yang di Batam, ada yang di mana. Sudah sekian tahun dilelang, disita, dan nilainya itu triliunan. Isinya minyak.
itu juga membuat negara Iran terluka dengan perlakuan Indonesia. Nah, apalagi ditambah dengan Indonesia bergabung dengan BOP dan Indonesia terkesan menjadi negara asuh dari Amerika Serikat. Itu kesan yang tidak bisa kita abaikan. Buktinya apa? Pada saat Israel Amerika menyerang Iran, kita lambat merespon. Kita tidak pernah mendengar kutukan dari presiden kita, dari Menlu kita mengutuk keras serangan Israel dan Amerika kepada Iran. Tidak ada. Apalagi dengan meninggalnya Ayatollah Khamenei, pemimpin tertinggi Iran. Kita lambat menyampaikan duka cita. Kemudian pada saat anaknya Khamenei, Mujtaba Khamenei diangkat menjadi pemimpin tertinggi, kita pun tidak mendengar ucapan selamat dari pemerintah secara cepat. Respon-respon seperti ini merupakan diplomatik gestur yang dibaca oleh Iran sehingga menyebabkan izin tanker-tanker Pertamina itu agak lambat. Nah, dari sekian tokoh di Indonesia yang paling mempunyai hubungan yang sangat positif dengan pemimpin-pemimpin Iran adalah Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri. Megawati Soekarno Putri, orang pertama yang mengucapkan duka cita yang mendalam atas meninggalnya Ayatollah Khamenei. Dan Ibu Megawati Soekarno Putri pula lah yang memberikan ucapan terpilihnya Mujtaba Khamenei, sehingga Dubes Iran datang ke rumah Ibu Megawati Soekarno Putri. Hubungan keluarga Soekarno, terutama Ibu Megawati Soekarno Putri dengan pemimpin Iran sangat dekat. Kita tahu Khamenei itu sangat mengagumi sosok seorang Soekarno. Soekarno itu adalah bapak bangsa Asia Afrika, pembebas bangsa dari penjajahan dan kolonialisme. Kita tahu tahun 1955 konferensi Asia Afrika dilaksanakan di Bandung dan itu membebaskan dan memerdekakan sekian puluh negara berkat ide dari Soekarno. Dan ini dicatat benar oleh Iran, dan Megawati Soekarno Putri mempunyai hubungan baik yang sangat dekat dengan pemimpin Iran. Dan tokoh-tokoh Iran sangat menghormati Megawati Soekarno Putri. Nah, menyambung apa yang dikatakan oleh Sekjen PDIP Mas Hasto Kristianto, menurut saya pemerintah jangan gengsi. Minta bantuan Ibu Megawati Soekarno Putri untuk melakukan lobby-lobby kepada pemerintah Iran agar tanker-tanker Pertamina kita atau berbendera Indonesia bisa lewat Selat Hormuz dengan aman dan kita terbebas dari krisis energi. Ini kalau tidak, apa yang terjadi? Pertalite kita sekarang harganya masih 10.000. Kalau ini terus terjadi krisis energi dan kita tidak bisa mengandalkan bahlil yang mengatakan kita impor bukan dari Timur Tengah, kita impor dari Singapura, dari Malaysia. Memangnya minyak dari Malaysia dan Singapura dari mana? Ya pasti kan dari Timur Tengah lah. Nah, kalau dalam posisi stok yang terbatas begini, Malaysia nggak mungkin akan menjual minyaknya ke kita. Singapura pun sama, mereka kan masih mengutamakan kepentingan keperluan negara sendiri. Jadi pernyataan bahlil ini sangat memalukan sebetulnya. Nah, mau tidak mau stok energi kita bergantung pada kita diperbolehkan atau tidak tanker-tanker Pertamina melalui Selat Hormuz dengan aman. Kalau itu tidak dilakukan, kita akan menghadapi krisis energi yang sangat parah. Bayangkan kalau harga minyak kita semakin naik per barrel, setiap kenaikan $1 Amerika Serikat, kita harus membayar sekian 6 sampai 10 triliun
untuk mensubsidi BBM kita. Kalau pemerintah melepaskan subsidi, harga Pertalite naik, apa yang terjadi? Inflasi akan kemana-mana. Kenaikan BBM pasti akan diikuti dengan kenaikan biaya hidup yang lain, kenaikan ongkos-ongkos produksi, dan itu akan menyebabkan inflasi yang berkelanjutan, dan itu membuat negara kita akan kolaps. Nah, satu-satunya jalan untuk menyelamatkan ketahanan energi kita adalah pemerintah harus rendah hati minta tolong kepada Ibu Megawati Soekarno Putri. Kita tahu hubungan Presiden Prabowo dengan Ibu Megawati sangat-sangat dekat. Jadi apa salahnya kita minta tolong agar Ibu Megawati menyelamatkan krisis energi bagi Indonesia. Dan ya, saya yakin seperti yang diungkapkan oleh Mas Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan, meskipun Megawati atau PDIP di luar pemerintahan, pasti demi bangsa dan negara mereka akan mengabaikan itu semua, pasti akan menyelamatkan negara kita. Jadi kita tunggu saja kerendahan hati pemerintah untuk minta tolong kepada Ibu Megawati Soekarno Putri, karena menurut saya satu-satunya tokoh bangsa yang bisa menyelamatkan krisis energi Indonesia saat ini, karena berlarut-larutnya perang di daerah Teluk, adalah Ibu Megawati Soekarno Putri, karena hubungan baik dengan pemerintah Iran yang luar biasa. Jadi bagi para pengecam atau mungkin yang tidak suka dengan PDIP, Anda jangan skeptis, Anda harus realistis bahwa saat ini krisis energi di depan mata. Dan kita membutuhkan seorang savior, penyelamat, agar semua tanker-tanker kita bisa melalui Selat Hormuz dengan aman, dan itu membutuhkan personal garansi bagi tokoh Indonesia yang sangat dipercaya oleh pemimpin-pemimpin Iran. Dan di Indonesia, tokoh itu adalah Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri. Saya kira itu ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Sampai jumpa.